Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dosen perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nur Hamdi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga saya dan teman-teman saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tanpa ada halangan satu apapun. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Kafi. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai materi 3 pilar utama penyangga perekonomian Indonesia. Adapun nama-nama kelompok saya yaitu saya sendiri sebagai moderator yaitu Ilham Abdul Kafi, lalu ada teman saya Hasan Basri, lalu teman saya kemudian Ropandi. 3 pilar utama penyangga perekonomian Indonesia adalah yang pertama yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Ketiga pilar ini adalah mempunyai fungsi dan peran masing-masing sesuai karakternya. Menurut yang diungkapkan oleh Widianto tahun 1998, dari ketiga pilar itu, koperasilah yang mendapatkan predikat sebagai soko guru perekonomian. Namun, pilar ekonomi yang jalannya paling terseok jika dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Padahal, selama ini koperasi sudah didukung secara maksimal oleh pemerintah sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang menjadi dasar pembentukan koperasi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mengatakan bahwa pembangunan usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Sekilas sejarah tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Koperasi sebetulnya bukan organisasi usaha yang berasal dari Indonesia. Kegiatan dan organisasi koperasi adalah awalnya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan. Misi utama koperasi pada waktu itu adalah menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Lalu di Perancis, yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke-19 dengan tujuan membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi yang akan menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis. Menurut Monet dan Wallerstein tahun 1993. Lantas, ide koperasi berkembang ke benua Amerika dan negara lainnya di dunia. Di Indonesia sendiri, koperasi baru diperkenalkan pada abad 20-an. Sejak munculnya ide tersebut, hingga saat ini banyak koperasi di negara maju seperti di Uni Eropa, Amerika Serikat sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar, termasuk di sektor perekonomian, pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis yang masuk di dalam 10 besar koperasi di dunia, yaitu berdasarkan total nilai omset dan total nilai aset adalah koperasi-koperasi dari negara maju, bukan dari negara berkembang. Hal ini berdasarkan laporan dari Asosiasi Koperasi Dunia. Selanjutnya adalah pengertian dari koperasi.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggota seseorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi di antaranya gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurpandi. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang BUMN atau disebut juga dengan Badan Usaha Milik Negara. Di sini BUMN sebagai salah satu dari perilaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di mana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebagai besar kemakmuran masyarakatnya. Sedangkan BUMN juga semakin berperan dalam hal sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati. Pelaksanaan pelayan publik. Kemudian pengertian BUMN itu sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di sini bentuk-bentuk BUMN seperti Persero dan Perum. Apa itu Persero? Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Kemudian yang bentuk BUMN Perum merupakan seluruh modal yang dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Di sini ada tujuan pendirian BUMN. Kemudian tujuan pendirian BUMN itu sendiri diantaranya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian ada juga mengejar keuntungan serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian ada pendiri BUMN. Pendirian BUMN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Selanjutnya di sini ada BUMS. Apa itu BUMS? BUMS merupakan badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Pada dasarnya, sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh masyarakat. Tujuan dari BUMS itu sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini ada jenis-jenis BUMS. BUMS memiliki memiliki jenis diantaranya yang pertama perusahaan swasta nasional. Sebuah perusahaan dengan modal usaha berasal dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri misalnya.
swasta nasional. Contoh perusahaan swasta nasional. Yang kedua, perusahaan swasta asing. Merupakan sebuah perusahaan dengan model usaha berasal dari pihak masyarakat luar negeri. Contohnya seperti dari Korea, menanamkan modal serta implementasi perusahaannya di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, perusahaan swasta campuran. Sebuah bentuk koperasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antara pengusaha nasional maupun dalam negeri dan pengusahaan dari luar negeri. Di sini ada kelebihan BUMS. Apa itu kelebihan BUMS? Yang pertama, cepat mengambil keputusan karena pemodal biasanya menjadi pengelola. Kemudian ada penyumbang pajak untuk kas pemerintah, berkontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. Yang keempat, ada penyediaan barang dan jasa dan cepat menanamkan modal karena pengelola umumnya sebagai pemilik. Kemudian juga ada kekurangan BUMS. Di antaranya terlalu memperhatikan laba sehingga tidak memerhatikan lingkungan sekitar. Sering terjadi silang pendapatan antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. Dan yang terakhir juga ada mengalirkan devisa ke luar negeri. Di sini juga tertera ada syarat mendirikan BUMS. Syarat mendirikan BUMS atau badan usaha milik swasta biasanya dilakukan dengan mudah karena pemerintah Indonesia mempermudah pembuatan badan usaha milik swasta untuk mendukung perekonomian lokal maupun UMKM yang merintis bisnis. Adapun tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Tahapannya yang pertama dia mengurus akte pendirian, yang kedua mengurus surat keterangan domisili atau perusahaan, yang ketiga mendaftar wajib pajak, yang keempat pendaftaran ke pengadilan negeri, kemudian yang kelima mengurus surat izin usaha perdagangan, serta yang keenam mengurus tanda daftar perusahaan. Kemudian yang terakhir ada peran dari tiga pilar tersebut. Yang pertama, mengelola kekayaan milik rakyat. Yang kedua, mendorong kegiatan ekonomi di bidang lain. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang kelima, memenuhi kewajiban keuangan pada negara. Serta yang kelima, menyejahterakan masyarakat khususnya anggota. Di sini juga terpapar fungsi dari tiga pilar tersebut. Dan untuk BUMN, fungsinya untuk menyediakan sesuatu barang ekonomis yang tidak dapat disediakan swasta. Kemudian ada BUMS. BUMS sendiri berfungsi memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada fungsi koperasi. Koperasi ini berfungsi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulannya adalah tiga pilar utama menyangga perekonomian Indonesia adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Ketiga hal ini saling berkaitan dan harus dipantau secara ketat agar stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.